headband dulu. Dan gimana kan banyak yang ngasih hadiah pas ulang tahun ya. Kiri. Jadi aku nggak tahu ini dari mana. Tak kurang dari 230 orang disebut-sebut menjadi korban investasi robot trading Net89. 5 di antaranya menjadi perwakilan dan melaporkan kasus tersebut ke Mabes Polri. Mereka berlima didampingi oleh tim kuasa hukum MZA and Partner, Zainul Arifin, untuk melayangkan pelaporan kasus dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh individu atau badan hukum yang mengatasnamakan robot trading Net89 hingga total mengalami kerugian mencapai 28 miliar rupiah. Sederet pesohor tanah air pun diduga terseret dalam kasus ini, terutama karena mereka mempromosikan dan menerima sejumlah dana dari foundernya, Riza Paten. Hafiz, pengusaha dan YouTuber Taki Malik, diduga menerima aliran dana dalam kegiatan lelang sepeda Brompton senilai 700 juta rupiah hingga diduga melakukan TPPU. Mendapatkan tudingan terlibat dan dilaporkan sebagai bagian dari pelaku investasi robot trading Net89, Taki Malik justru menegaskan tidak pernah tahu-menahu tentang dunia trading. Mantan suami Samafina Sunan ini lantas menjelaskan asal-usul uang 700 juta rupiah pemberian bos Net89 Riza Paten. Mengenai uang yang saya terima, itu adalah murni uang lelang sepeda Brompton saya yang dimenangkan oleh Mas Riza Paten untuk pembebasan lahan dan pembangunan masjid. Ucapnya, dia mengatakan bahwa Riza Paten menaruh angka tertinggi saat proses lelang berlangsung. Saat lelang sepeda, itu diposting di Instagram dan terbuka buat siapa saja boleh ngebid dan akan dipilih pemenang yang ngebid paling tinggi. Jelas Taki Malik. Dan saat itu yang menawar paling tinggi adalah Riza Paten. Ia tak tahu menahu sumber uang tersebut dan ia mengaku tak mungkin juga mengkonfirmasi apakah uang itu halal atau haram. Taki pun berharap penjelasannya bisa meluruskan informasi yang telah beredar. Motivator tenar era 2000-an yang karirnya seret karena skandal anak yang tak diakui, Mario Teguh juga disebut terlibat dalam investasi bodong ini. Mario Teguh diduga berperan sebagai leader atau endorse dan founder Billion Group Net89. Ia juga diduga mempromosikan serta mempengaruhi orang lain menjadi member Net89. Dalam kasus ini, kuasa hukum Zainul Arifin menyebutkan ada 134 orang yang dilaporkan ke polisi. Selain sederet artis tersebut, mereka yang dilaporkan merupakan 7 orang founder, 5 orang CEO, 37 orang leader, dan 51 orang exchanger Net89. Sayangnya hingga info ini ditulis, Mario Teguh belum memberikan klarifikasinya. Drummer Niji Adri Prakarsa juga ikut dilaporkan bersama 134 pelaku lainnya. Menurut Zainul, Adri Prakarsa merupakan leader atau endorse Net89. Hal ini lantaran Adri mempromosikan Net89 melalui media sosial dan Zoom meeting. Adri Prakarsa berperan sebagai leader atau endorse atau Topaz Group Auto Sultan Net89. Diduga mempromosikan Net89 melalui media sosial, ikut serta mempengaruhi orang lain untuk menjadi member, papar Zainul. Namun pihak Adri sejauh ini belum memberikan klarifikasi tentang sejauh mana keterlibatannya dalam investasi robot trading Net89 yang merupakan platform robot trading yang dibuat oleh PT Symbiotic Multitalenta Indonesia sejak Juni 2019. PT Symbiotic Multitalenta Indonesia adalah perusahaan penjualan langsung murni yang hanya menjual produk berupa e-book dan software EA Creator. Dalam promosinya, PT Symbiotic Multitalenta mengklaim bahwa mereka menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan pada PP nomor 29 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan. Keterlibatan pianis band Fairy Tail, Kevin Aprilio, dalam kasus ini diduga
karena mempromosikan robot trading Net89 melalui media sosial miliknya dan Zoom Meeting. Atas tudingan tersebut, anak dari pasangan musisi Adi MS dan Memes tersebut lantas membuat klarifikasi. Kevin tak menampik memang pernah mempromosikan Net89 di salah satu Zoom Meeting tim temannya. Dia yakin memberikan testimoni saat itu karena rekannya menunjukkan jika Net89 alias PT SMI sudah memiliki izin SIUPL dari Kementerian Perdagangan dan menjadi anggota APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Menurutnya, dua lembaga tadi adalah lembaga tinggi yang berwenang memberikan izin seputar dunia network marketing. Walaupun pernah mempromosikan, Kevin mengaku tidak pernah menerima benefit apapun dari aplikasi yang dilaporkan para korban sebagai perusahaan investasi bodong tersebut. Kuasa hukum para korban yakni Zainul Arifin mengatakan, raja YouTuber tanah air itu diduga ikut menerima keuntungan baik dari hasil lelang maupun promosi. Padahal, uang tersebut diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) milik para korban. Zainul merinci Atta Halilintar diduga menerima uang hasil penipuan robot trading dari founder Net89, Reza Paten dengan modus lelang bandana sebesar 2,2 miliar rupiah. Menurut sumber lain, ratusan korban tersebut sebelumnya sudah melakukan berbagai upaya sebelum melapor ke polisi, seperti melakukan permohonan pengembalian kerugian. Sayangnya, pihak Atta Halilintar tidak menggubris sehingga para korban melaporkan kasus ini ke Mabes Polri. Mertua Atta, Anang Hirmansyah, berdalih pada saat korban meminta permohonan, Atta sedang melaksanakan ibadah umroh. Belakangan Atta Halilintar mengaku tak tahu menahu tentang robot trading Net89 milik Reza Paten. Kalau dibilang saya main robot trading atau di dalam robot trading Net89, saya sama sekali tidak mengerti dan tidak pernah ikut trading robot, tungkas Atta. Ia pun menjelaskan jika dana hasil lelang tersebut digunakan untuk membantu pembangunan tempat penghafal Al-Quran dan membantu pembangunan masjid. Pada Maret 2022 lalu, Atta Halilintar juga pernah terseret kasus investasi bodong. Saat itu ia menerima tas branded Dior dari tersangka penipuan investasi bodong Quartex, Doni Salmanan. Ia pun harus mengembalikan tas sebagai kado ultah tersebut kepada Bareskrim Polri. Berkaca dari pengalaman tersebut, pakar hukum Firman Chandra menyarankan agar suami Aurel itu sebaiknya mengembalikan saja uang hasil lelang tersebut. Menurutnya, lelang yang dilakukan oleh Atta Halilintar tidak akan berdampak hukum dari segi hukum positif Indonesia. Pasalnya, Atta tidak mengetahui asal-usul uang para peserta lelang tersebut. Namun dari sisi hukum, kebiasaan yang ada di Indonesia, dalam kasus serupa biasanya secara etis uang tersebut dikembalikan. Dengan uang tersebut dikembalikan, damai bersangkutan tidak akan disebut di pengadilan. Dah guys, jika potensinya secara hukum Atta tidak dapat disebut pelaku, apakah jika kamu ada di posisi Atta, kalian akan mengembalikan uang hasil lelang tersebut atau tetap menyumbangkan pada yang membutuhkan?